Perkenalkan, nama saya Jeremy Timotius dengan NIM 2330105030005. Di sini saya akan menjelaskan responsi pemrograman web yang telah saya buat. Tugas responsinya ini yaitu membuat sebuah program dengan menerapkan scraping data, CRUD, terus ada login. Lalu ada next dan juga previous page di bagian CRUD-nya. Ya, pertama-tama kita masuk ke buat database-nya dulu. Ini bikin database-nya langsung di PHP-nya, nggak di PHP MyAdmin. Yang pertama tuh ada PHP host, localhost, user, dan pas di sini tuh dia milih hostnya tuh localhost, usernya root, dan passwordnya kosong. Terus kalau misalkan koneksinya nanti gagal, nanti dia bakal coba connect. Kalau misalkan nanti kalau connectnya gagal, nanti dia bakal nampilin pesan koneksi gagal. Terus ini ada SQL create database, if not exist, portal berita. Ini buat ngebuat database portal berita. Terus selanjutnya ada create table. Ini buat table akun. Itu di dalam akun tuh ada ID, username, sama password. Terus yang selanjutnya ada tabel kategori. Itu di dalam kategori ini ada ID sama nama kategorinya. Terus berita, bikin tabel berita ada ID, judul, isi, gambar, penerbit, penulis, sama ID kategori. Terus selanjutnya ada insert into kategori. Itu kategorinya ada 10, nasional, internasional, politik, ekonomi, olahraga, teknologi, hiburan, kesehatan, dan pendidikan, dan gaya hidup. Terus kalau misalkan berhasil, nanti bakal nampilin pesan 10 kategori default berhasil dimasukkan. Kalau misalkan sudah ada sebelumnya, nanti dia akan tampilin pesan kategori sudah tersedia, tidak ditambahkan ulang. Terus yang terakhir, ketinggalan E-nya, bakal nampilin kalau sudah semuanya terbuat, dia bakal nampilin pesan struktur database selesai dibuat. Terus ini untuk ngecek benar di PHP-MyAdmin-nya, ini ada database portal berita, terus tabelnya ada 3, ada akun berita kategorinya 11. Nah, ini sama ini juga ada insert untuk kategorinya tuh yang lainnya. Jadi kalau misalkan di luar dari kategori ini, beritanya tuh nanti dia bakal masuk ke sini, ke kategori lainnya. Terus lanjut ke login. Di sini dia bakal minta request post username, password. Terus nanti kalau misalkan kita sudah masukin username sama passwordnya, dia bakal nge-select dari akun tuh di username-nya tuh, kalau misalkan ada username-nya, nanti dia bakal nganggapnya login, terus nanti dia bakal mengarahkan akun tersebut atau mengarahkan kita ke indeks PHP akun lagi. Ngarahin ke indeks PHP. Indeks PHP-nya ini berandanya. Tapi kalau enggak ya nanti dia bakal nampilin pesan login gagal. Terus ini ada formnya. Ya, ini desain formnya di sini. Ada teks itu untuk username-nya, password untuk password, terus ada tombol submit. Terus di bawahnya ada tombol kalau misalkan belum punya akun, dia bakal nampilin pesan belum punya akun, terus nanti di bawahnya ada tombol buat daftar yang nanti diarahkan ke register PHP. Terus di register PHP ini kurang lebih sama kayak di login, cuma bedanya kan di sini daftar. Kalau yang di login itu kan dia nge-select, jadi dia nyari yang kita masukin data username sama passwordnya. Kalau yang di register ini kita nge-insert karena kan kita daftar. Ya, di sini ada request postnya itu dia username, password. Terus kalau misalkan berhasil, sudah pasti berhasil sih. Dia nanti bakal ngarahin kita langsung ke lokasi login PHP-nya, langsung diarahkan ke loginnya. Nah, ini border dan background segala macamnya. Nah, ini formnya, form daftarnya. Dia ada username, ada password, sama di bawahnya ada tombol buat daftar atau submitnya.
Terus nanti kalau misalkan di bawahnya juga ada pesan sudah punya akun. Kalau misalkan sudah punya akun nanti dia tinggal pencet di situ aja, login. Nanti bakal ngarahin ke login PHP-nya. Terus ini logout ya, di sini cuma ini session start sama session destroy. Jadi kalau misalkan mencet pilihan logout nanti dia bakal kembali ke tampilan login. Lalu lanjut ke indeksnya. Lalu selanjutnya ada bagian indeks. Di bagian indeks ini ada variabel kategori filter. Di sini dia buat ngambil kategorinya berdasar pakai variabel get. Kalau sesuai dengan apa yang dipilih sama usernya. Kalau misalkan nggak ada yang dipilih, berarti kategorinya 0. Dia bakal nampilin semua berita dari semua kategori. Terus ini ada batas sampai dengan 5. Ini jadi per halaman ada 5 berita. Terus di sini ada variabel where kategori sama dengan kategori filter. Per ID kategori sama dengan variabel kategori filter ini buat ngecek berapa banyak berita dalam filter tersebut. Terus nanti dia bakal ngitung total beritanya dari filter tersebut. Terus ada di sini ada query buat nampilin beritanya. Dia bakal nge-select berita, nama kategori, dan digabung pakai left join berdasarkan ID dari kategorinya. Lalu ada HTML desainnya. Di sini ada header dan bodinya. Ini bodinya backgroundnya ini pakai warna putih, headernya itu warna merah. Terus ada di sini ada title-nya itu portal berita. Lalu pada bagian belum. Lalu di sini ada judulnya nih, headernya nih, judulnya portal berita. Lalu ada opsi pilihan tambah berita, scraping berita, lalu logout. Terus ada filter kategori. Nah, di sini ada pada bagian kategori ini ada on change this form submit. Itu berarti dia bakal nampilin saat nanti dia milih kategori, contohnya kategori olahraga, dia bakal langsung nampilin berita tersebut. Kalau misalkan nggak ada yang dipilih, otomatis dia bakal nampilin semua berita atau ya jadi kategorinya semua berita. Lalu di sini ada pagination. Di sini ada kondisi kalau misalkan halamannya lebih dari satu atau sudah lewat dari halaman satu, halaman pertama dia bakal nampilin tombol previous. Nah, jumlah link sama dengan 5 ini artinya tuh jumlah halamannya tuh yang bakal ditampilin tuh ada 5 halaman. Lalu pada bagian ini halaman plus 1 kategori filter dia next. Jadi kalau misalkan halamannya belum habis atau dia bakal nampilin tombol next. Ataupun kalau dia lebih dari halaman 1 dia bakal terpilih next juga. Lalu selanjutnya ada tambah berita. Pada bagian ini di sini ada request method post. Di sini dia bakal minta buat nampilin judul, isi, penulis, penerbit, ID kategori, terus gambar. Yang dipilih nanti itu bakal disimpan ke folder yang namanya upload. Ini contohnya di sini ada. Lalu ini ada perintah buat masukin data berita. Itu insert into berita atau judul, isi, gambar, penulis, penerbit, dan ID kategorinya. Lalu ini ada tampilan desainnya. Ya, ini ada title-nya tambah berita, terus di bodinya ini udah pakai background yang putih, dan seterusnya. Lalu ini formnya, judulnya tambah berita. Kalau misalkan dia sudah selesai masukin dan berhasil, dia bakal nampilin pesan berita berhasil ditambahkan. Terus di bawahnya ada opsi buat kembali ke beranda, yang nanti diarahkan ke indeks PHP. Lalu selanjutnya ada ini untuk yang form buat nambah beritanya itu ada judulnya, habis itu ada isinya nih maksimal 5 baris. Lalu ada penulis, penerbit, dan kategori dari berita tersebut. Terus ada file untuk file gambar. Terus ada tombol submit atau simpan. Lalu selanjutnya ada bagian edit berita. Haha. Selanjutnya ada edit berita. Di sini dia bakal nge-select dari berita yang telah nanti dipilih, misalkan di ID-nya apa. Terus nanti dia bakal nge-select dari kategori tersebut. Nah, di situ dia bakal milih judulnya, isi, penulis, penerbit, ID kategori, terus gambar. Kalau misalkan gambarnya
nggak diganti, dia bakal ya nggak ada perubahan. Kalau misalkan diganti, dia bakal masukin gambar tersebut ke file upload. Terus ini ada perintah buat ngedit beritanya tuh, yaitu update berita. Terus dia bakal judulnya apa, isinya apa, gambar penulis, penerbit, dan kategorinya apa. Lalu ini desainnya, judulnya edit berita, ini backgroundnya warna putih, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan berhasil nama berita, nanti dia bakal nampilin pesan berita berhasil terperbarui, terus ada tombol buat kembali ke beranda. Nah, ini bentuk formnya, form dari edit beritanya. Isinya kurang lebih sama kayak di tambah berita. Ada judul, isi, penulis, penerbit, kategori, lalu gambar. Kemudian ada hapus berita. Di sini dia bakal nge-select beritanya dari ID berita tersebut. Terus setelah itu, kalau misalkan sudah dihapus, dia bakal ngapus gambar dari folder tersebut, folder uploadnya juga. Terus selanjutnya ada scraping. Di sini saya pakai scraping, ambil datanya ini pakai API. Di sini ada key-nya tuh buat ngeakses API tersebut. Lalu ini kategorinya, dia buat ngambil kategori dari database yang telah saya buat, terus dia nge-select kategori tersebut, terus dicocokin sama kategorinya nanti. Terus ini ada keywordnya atau kata kuncinya, jadi kalau olahraga tuh beritanya bola, basket, liga, olahraga, dan lain-lainnya. Nah, politik ya itu dan selanjutnya. Terus ini ada function buat ngedeteksi kategorinya. Dia bakal ngedeteksi kategorinya itu sesuai dari judul, isinya, sama keywordnya. Kalau sesuai, dia bakal milih sesuai dengan kategorinya. Kalau enggak, dia bakal nganggap itu jadi kayak kategori lainnya. Terus ini ada background, header, dan lain-lainnya. Terus kalau misalkan nanti dia nggak bisa ngambil data, dia bakal nampilin gagal mengambil data dari API. Lalu di sini ada folder upload, jadi di sini disiapin folder upload buat nyimpan buat nyimpan gambar dari berita yang diambil. Lalu ini proses buat nyimpan setiap berita. Jadi nanti dari setiap berita yang diambil dari API yang dipakai, nanti dia bakal ngecek judulnya, deskripsi, dan gambarnya. Kalau misalkan dari ketiga itu ada yang kosong atau ada yang kurang, nanti dia bakal ngelewatinnya. Jadi nggak diambil. Lalu di sini ada buat ngecek judulnya, buat ngecek judul dan isinya, terus nanti dia bakal diamankan agar aman dari SQL injection. Penulis dan penerbitnya diambil dari source ID-nya. Lalu ini deteksi kategorinya, buat dia nanti deteksi kategori, terus nanti dia bakal milih kategori apa sesuai dengan berita tersebut. Lalu ini buat ngecek duplikasi berita. Jadi kalau misalkan sudah ada berita yang diambil dari API tersebut, dia bakal dia bakal menghindari supaya nanti pas melakukan scraping kedua kalinya, dia nggak bakal nampilin berita yang sama. Terus yang ini ada buat download terus nyimpan gambarnya, terus nanti dia bakal nyimpan di file upload. Terus yang ini bagian buat nyimpan berita ke database. Terus ini buat di bagian ini jumlah ditambahkan kurang lebih tuh 5. Berarti nanti scrapingnya tuh dia bakal ngambil 5 berita doang. Terus kalau sudah selesai, dia bakal ngambil scraping selesai, berita berhasil menambahkan. Terus di bawahnya nanti bakal ada tombol kembali ke beranda. Untuk penjelasannya sekian aja, langsung ke outputnya. Nah, di sini untuk proses loginnya, karena udah login, udah daftar akun, jadi tinggal login doang. Nah, ini tadi hasilnya. Ini sudah masuk. Scroll logout, yang bagian daftarnya.
Kalau dia berhasil, dia bakal nanti langsung ngarahin ke arah login. Ya, 206. Dah. Lalu untuk ini outputnya, di sini ada tambah beritanya. Bentar. Ini judul. Ini judul. Karena malas nyari jadi langsung disimpan duluan. Ini judulnya. Terus ini isinya. Ini kategorinya olahraga. Penulisnya siapa ya? 6. Terus filenya ini gambar. Dia nambahin gambar. Terus ditambahin, sudah berita berhasil ditambahkan kembali ke beranda. Nah, ini tampilannya. Ini beritanya. Terus kalau misalnya pilih filter kategorinya, dia harusnya masuk ke olahraga. Nah, terus ini bagian editnya. Kita ganti penerbitan penulisnya. Nah, ini dapat dilihat nih hasilnya. Editnya bisa dilakukan. Terus lanjut ke scraping beritanya. Nah, scraping selesai, berhasil mendapatkan 5 berita sesuai dengan tadi yang udah diatur. Nah, ini ada 5 beritanya. Terus ini bagian pagination yang next. Terus ini previousnya. Terus yang terakhir, coba ngapus beritanya. Udah. Dan berhasil. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau penjelasan ataupun kurang jelas, ya maklum lah manusia. Sorry dah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.